Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat, para hadirin sekalian, serta dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, dan teman-teman semua yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini kita berkumpul untuk membahas sesuatu yang sangat mendasar bagi kemajuan bangsa kita, yaitu pendidikan. Pendidikan bukan hanya tentang mendapatkan ijazah atau nilai yang baik di sekolah, tetapi juga tentang membentuk karakter, mengembangkan keterampilan, dan menyiapkan generasi penerus yang siap menghadapi tantangan global. Pendidikan adalah hak setiap anak dan tanggung jawab kita bersama untuk memastikan bahwa hak ini terpenuhi. Mari kita membahas pada poin pertama, yaitu pentingnya pendidikan. Pendidikan adalah fondasi dari segala aspek kehidupan. Melalui pendidikan, kita belajar untuk berpikir kritis, menyelesaikan masalah, dan mengambil keputusan yang tepat. Tanpa pendidikan yang memadai, sulit bagi kita untuk mencapai potensi maksimal kita. Banyak penelitian menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat pendidikan yang tinggi cenderung memiliki tingkat kemakmuran yang lebih baik. Misalnya Finlandia, dengan sistem pendidikannya yang terkenal, memiliki salah satu standar hidup tertinggi di dunia. Selain itu, pendidikan juga memberikan kita wawasan tentang dunia dengan memahami sejarah, budaya, dan ilmu pengetahuan. Kita bisa menjadi individu yang lebih bijaksana dan terbuka terhadap perbedaan. Ini pentingnya dalam era globalisasi, di mana interaksi antar budaya semakin sering terjadi. Kita memahami dan menghargai keragaman. Kita dapat bekerja sama dengan lebih efektif dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Mari kita ingat sebuah cerita inspiratif dari seorang siswa yang bernama Lala, yang berasal dari keluarga yang kurang mampu di sebuah desa terpencil di Indonesia. Meski kondisi ekonominya sulit, orang tua Lala selalu mendukung dengan memberikan semangat dan motivasi. Lala pun rajin belajar dan akhirnya mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kini, Lala telah menjadi dokter yang sukses dan kembali ke desanya untuk membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat setempat. Selanjutnya, peran guru dan orang tua. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang membimbing kita setiap hari. Mereka bukan hanya mengajar mata pelajaran, tetapi juga menjadi teladan dalam nilai-nilai moral dan etika. Misalnya seorang guru yang mengajarkan pentingnya kejujuran dan kerja keras tidak hanya mempersiapkan kita untuk sukses akademis, tetapi juga untuk menjadi individu yang berintegritas. Saya masih ingat guru SD saya yang selalu menekankan pentingnya disiplin, waktu, dan nilai. Tersebut sangat berguna dalam kehidupan saya hingga saat ini. Orang tua juga memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung pendidikan anak-anak mereka. Dukungan emosional, bimbingan dalam belajar, serta lingkungan rumah yang kondusif sangat berpengaruh dalam keberhasilan pendidikan anak. Sebuah studi di Harvard menyatakan bahwa keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak dapat meningkatkan prestasi akademis sebesar 30%. Oleh karena itu,
Kolaborasi antara guru dan orang tua sangat penting. Mari kita lihat contoh dari sosok Nelson Mandela, seorang tokoh yang dikenal karena perjuangannya melawan apartheid di Afrika Selatan. Mandela selalu menekankan pentingnya pendidikan dan membentuk karakter seseorang. Ia berkata, pendidikan adalah senjata yang paling ampuh bisa Anda gunakan untuk mengubah dunia. Karakter kuat dan integritas yang ia miliki membawanya menjadi pemimpin yang dihormati dan dicintai oleh orang lain. Selanjutnya ada pendidikan karakter. Pendidikan bukan hanya tentang pengetahuan akademis. Pendidikan karakter sangat penting untuk membentuk individu yang berintegritas, jujur, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai seperti empati, kerjasama, dan menghargai perbedaan harus ditanamkan sejak dini. Sebagai contoh, eh, di sekolah-sekolah Jepang, selain pelajaran akademis, siswa juga diajarkan untuk membersihkan kelas mereka sendiri. Ini bukan hanya tentang kebersihan, tetapi juga tentang menanamkan dan rasa tanggung jawab dan kerjasama. Pendidikan karakter juga membantu kita dalam menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan. Ketika kita memiliki karakter yang kuat, kita bisa lebih mudah mengatasi tantangan, bekerja sama dengan orang lain, dan menjadi individu yang lebih baik. Misalnya ketika kita menghadapi situasi konflik, seseorang yang telah diajarkan nilai-nilai toleransi dan empati sejak dini akan lebih mampu mencari solusi yang damai dan adil. Selanjutnya ada teknologi dalam pendidikan. Di era digital ini, teknologi telah menjadi bagian integral dari pendidikan. E-learning, kursus online, dan berbagai aplikasi pendidikan telah membuka peluang baru bagi pembelajaran. Misalnya selama pandemi COVID-19, banyak sekolah yang beralih ke pembelajaran daring. Meskipun ada tantangannya, ini menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas sistem pendidikan. Teknologi juga memungkinkan kita untuk mengakses sumber daya pendidikan dari seluruh dunia, memperkaya pembelajaran kita dengan perspektif dan pengetahuan yang beragam. Namun, kita juga harus bijak dalam menggunakan teknologi. Penggunaan teknologi yang berlebihan dapat mengurangi interaksi sosial dan menyebabkan ketergantungan. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan antara pembelajaran digital dan interaksi tatap muka. Selain itu pula, kita juga harus memastikan bahwa semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi, agar tidak ada yang tertinggal dalam proses pembelajaran. Sebuah contoh nyata penggunaan aplikasi pembelajaran seperti Ruang Guru di Indonesia yang telah membantu banyak siswa di berbagai pelosok negeri untuk mendapatkan mata pelajaran yang berkualitas. Dengan adanya teknologi, siswa yang berada di daerah terpencil pun dapat mengakses pembelajaran yang sama dengan siswa di perkotaan. Meski begitu, sistem pendidikan kita masih menghadapi berbagai tantangan. Kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, masalah kualitas pendidikan, dan akses yang tidak merata adalah beberapa contohnya. Di beberapa daerah terpencil di Indonesia, masih sangat banyak anak-anak yang harus menempuh jarak yang sangat jauh untuk mencapai sekolah terdekat. Untuk mengatasi ini, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah,
lembaga pendidikan, dan masyarakat. Investasi dalam infrastruktur pendidikan, pelatihan guru, dan program beasiswa adalah langkah-langkah yang dapat diambil. Misalnya, program Indonesia Pintar yang memberikan bantuan dana pendidikan kepada siswa yang kurang mampu telah membantu banyak anak untuk tetap sekolah. Selain itu pula, kita juga perlu mendorong adanya program-program yang memfasilitasi pertukaran pelajar antar daerah, agar siswa dapat belajar dari lingkungan yang berbeda dan memperluas wawasan mereka. Program-program ini tidak hanya akan membantu mengurangi kesenjangan pendidikan, tetapi juga mempromosikan rasa persatuan dan kesatuan di antara generasi muda. Mari kita belajar dari pengalaman negara lain, misalnya Korea Selatan. Korea Selatan telah berhasil mengatasi kesenjangan pendidikan dengan memperkuat sistem pendidikan nasional dan memastikan bahwa setiap anak, terlepas dari latar belakang ekonominya, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas. Ini dilakukan melalui investasi besar-besaran dalam infrastruktur pendidikan dan pelatihan guru. Kita, sebagai siswa, juga harus memiliki semangat belajar yang tinggi dan rasa ingin tahu yang besar. Pendidikan adalah hak kita, tetapi juga tanggung jawab kita untuk memanfaatkannya sebaik-baik mungkin. Dengan belajar tekun dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, kita bisa menjadi agen perubahan bagi masyarakat. Salah satu contoh inspiratif adalah Malala Yousafzai, seorang siswa dari Pakistan yang berjuang untuk hak pendidikan perempuan. Meskipun menghadapi banyak rintangan, semangat belajarnya tidak pernah padam. Dan kini, ia menjadi simbol perjuangan pendidikan bagi anak-anak di seluruh dunia. Mala pernah berkata, satu anak, satu guru, satu buku, dan satu pena dapat mengubah dunia. Perjuangan dan keberanian Mala menunjukkan betapa pentingnya pendidikan. Dan bagaimana setiap dari kita bisa berkontribusi untuk membuat perubahan positif. Kita juga harus memiliki rasa tanggung jawab sosial. Misalnya, siswa-siswi di beberapa sekolah di Indonesia telah memulai inisiatif untuk mengajar anak-anak jalanan atau memberikan les gratis bagi teman-teman mereka yang kurang mampu. Inisiatif seperti ini tidak bisa membantu mereka yang membutuhkan, tetapi juga membentuk karakter dan meningkatkan kesadaran sosial di kalangan siswa. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi semua untuk terus-menerus mendukung dan memajukan pendidikan di Indonesia. Mari kita bersama-sama menciptakan. Hadirin yang saya hormati, pendidikan adalah investasi terbaik yang dapat kita berikan kepada diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Dengan pendidikan, kita tidak hanya meningkatkan kualitas hidup kita sendiri, tetapi juga berkontribusi pada kemajuan bangsa. Mari kita terus berjuang untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memastikan bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Sebagai penutup, saya ingin mengutip kata-kata dari Nelson Mandela. Pendidikan adalah senjata yang paling ampuh bisa Anda gunakan untuk mengubah dunia. Marilah kita bersama-sama menggunakan senjata ini untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah dan lebih baik.